Shalom. Sukacita melimpah bagi kita semua, amin. Islam telah mempengaruhi kekristenan, Bapak Ibu. Terlihat dari betapa kosongnya gereja Tuhan hari ini. Yang puasa Muslim, yang lebaran Muslim, yang liburan Kristen. Kita mah orangnya ikut happy aja ya. Agama apapun, merayakan apapun, kita mah hayu tanggal merah mah liburan. Biasanya kalau momen-momen kayak gini, hamba Tuhan suka pakai ayat firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Tenang Bapak Ibu, berapapun jumlah kita, Yesus hadir. Walaupun bagi Tuhan Yesus, kalau gereja ini kosong gak ada jemaat pun, dia tetap hadir di sini. Penentuan Yesus hadir bukan jumlah jemaatnya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu, kita semua tidak sedang memanggil Yesus hadir, tapi Yesus sudah hadir dulu di tempat ini. Siapapun yang datang, berapapun jumlah jemaatnya, tidak mempengaruhi kuasa Tuhan dan berkat Tuhan bagi jemaatnya. Dan hari ini saya bersyukur adalah pilihan bagi Bapak Ibu dan kita semua untuk datang ke gereja setiap hari Minggunya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang gak hadir hari ini, kita doain supaya mereka dimanapun, walaupun lagi liburan, tetap menyempatkan diri untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau yang kepepet ya ibadahnya online deh. Tapi jangan sambil nyetir ya, ibadah online-nya ya. Kalau ibadah mampir dulu rest area, setengah jam, 1 jam ibadah dulu, habis itu gas ke lanjut jalan lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika dunia diciptakan, Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ada satu peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu Hawa dan Adam memetik buah dan memakan buahnya. Ada yang masih ingat buah apa itu? Yang dimakan sama Hawa? Buah apel, buah naga? Apa kok? Pengetahuan baik dan buruk. Pengetahuan baik dan buruk. Buah akan pengetahuan. Di dalam Taman Eden ada 2 pohon yang gak boleh dimakan. Buah pengetahuan sama buah kehidupan. Kalau saat itu Hawa pilih buah kehidupan, kita gak perlu surga. Karena manusia akan otomatis hidup abadi. Tapi mungkin buah kehidupan ini biasanya yang bagus untuk kesehatan, untuk tubuh, biasanya agak jelek mungkin Pak ya. Atau rasanya agak pahit, gak enak tuh. Makanya Hawa lebih tertarik pada buah pengetahuan. Yang banyak tokoh-tokoh menggambarkan bentuknya kayak buah apel. Kalau dalam bayangan saya, apel mah gak terlalu menggoda Pak. Mungkin buah pengetahuan itu bentuknya kayak buah durian. Dari jauh udah wangi tuh. Ketika Hawa lewat-lewat sama pohon itu, ini wangi apa nih kan? Terus dia coba deketin, makin wangi. Terus ketika duriannya dibelah, dimakan, enak banget. Di depan gereja di seberang ada durian gede-gede banget Pak. Ada yang lihat tadi pagi sebelum ke gereja? Ada yang udah tergoda? Yang ngalahin wanginya buah durian cuman asap sate Pak. Karena di dekat gereja nggak ada asap sate, itu rajanya tuh lagi berkuasa. Barangkali beres ibadah ada yang mau memberkati hamba Tuhan, kami sangat terbuka sama buah durian di depan. Saya hanya membayangkan buah ini begitu menariknya sampai Hawa pilih, sampai Adam pun pilih. Dan ternyata buah itu membuat manusia tuh nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tapi setelah makan buah itu, manusia tahu mana yang baik dan yang jahat. Dan itu berdampak sampai detik ini. Makanya mari kita manfaatkan kejatuhan manusia dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat yang baik. Karena dampak dari pengetahuan baik dan jahat, baik dan buruk, gak akan beres sampai Tuhan datang kali yang kedua. Nah hari ini kita sedang berjuang. Semua manusia lagi berjuang. Sama. Yang namanya kebaikan, musuhnya kebaikan adalah kejahatan. Firman Tuhan bilang, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berikan tema, kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Manusia sampai akhir hidup kita akan selalu bersinggungan sama yang namanya kebaikan dan kejahatan. Saya tahu semua di antara kita ingin mendapatkan kebaikan. Semua di antara kita ingin melakukan kebaikan. Tapi semua di antara kita tidak dapat mencegah orang berbuat jahat kepada kita. Ini lagi musim lebaran, lagi musim mudik. Banyak banget orang jahat yang mulai nekat masuk ke toko emas siang-siang, ngambil emas, ngebegal motor, nggak lagi malam-malam, siang-siang orang lagi jalan dicegat, motornya diambil. Kita berhadapan dengan kejahatan yang bisa kita alami, bisa terjadi dalam hidup kita walaupun kita nggak mau. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan, maka korban akan sama dengan tersangka. Apa bedanya korban dengan tersangka? Karena kedua-duanya melakukan kejahatan. Sebelumnya mari kita sepakat dulu apa yang Alkitab maksud tentang kejahatan dan kebaikan. Dalam kata Ibrani, kejahatan menggunakan kata ra atau rasya yang berasal dari satu akar, yaitu merusak, meremukkan sehingga tidak berharga lagi, tidak menyenangkan, tidak enak, menjijikan. Kata ini mencakup perbuatan jahat dan akibat-akibatnya. Alkitab mencatat kejahatan timbul dari hati, keinginan hati manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia adalah berbuat yang jahat. Dan kalau kejahatan itu ada dalam hati manusia, maka iblis akan menggunakan kejahatan itu, memupuk kejahatan itu, dan kejahatan itu sifatnya menular. Contoh paling sederhana, kalau ada seseorang yang berbohong, dia akan menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Dan kalau kebohongannya udah cukup besar, kemudian melibatkan orang di luar dirinya, mau nggak mau dia akan mengajak orang lain untuk berbohong. Drama terbesar yang kita saksikan di Indonesia kemarin, peristiwa Sambo dan kawan-kawan. Sebenarnya yang sakit hati satu, yang bohong satu. Tapi karena bergesekan sama banyak pihak, jadi semuanya deh nular deh. Jenderal yang terseret kasus narkoba, harusnya cuma dia sendiri tersangkanya, tapi bergesekan dengan banyak pihak sehingga tersangkanya jadi banyak banget. Kejahatan itu menular, termasuk anak-anak yang suka bolos kelas. Kan nggak bolos kelas sendiri, kadang cari temen. Yang bolos kuliah, gak mau masuk kelas, yang sekolah lompat pagar, kadang gak mau sendiri kan, cari teman kan. Terus mungkin ada orang yang lihat, ih bisa lompat pagar jam segini, ikutlah dia. Kejahatan itu menular. Sederhananya Alkitab bilang, kejahatan adalah perbuatan tidak menyenangkan yang merusak seseorang atau suatu masyarakat, yang berasal dari hati manusia, dipupuk oleh iblis, dan sifatnya menular. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa Allah membenci kejahatan. Kejahatan itu sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang tidak menyenangkan. Bisa tidak menyenangkan dirinya atau tidak menyenangkan orang lain juga. Itu namanya kejahatan. Dan mari kita jujur sama diri kita sendiri. Bukankah kita pernah melakukan kejahatan, tindakan yang tidak menyenangkan? Pasangan suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya. Dalam hal ini kejahatan tidak harus kriminal Bapak Ibu, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang merusak seseorang. Mungkin perkataan kita kepada sesama kita yang merendahkan sesama kita. Kemudian kalau kita ngomongin tentang kebaikan, apa yang Alkitab maksudkan dengan kebaikan? Yang Alkitab bilang kebaikan adalah sesuatu yang memberi kebahagiaan
atau kepuasan yang berdampak kepada kepuasan estetika atau moral. Sederhananya, Alkitab bilang kebaikan adalah tindakan menyenangkan yang memberi kebahagiaan. Karena Allah adalah kebaikan, maka kita harus mengukur segala kebaikan dengan standarnya Allah. Kalau tadi kejahatan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau kebaikan adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan. Banyak di antara kita yang pernah melakukan kebaikan. Banyak di antara kita yang pernah mendapatkan kebaikan. Kalau ada anak yang dibesarkan sama orang tua, disekolahin, dikuliahin, didukung sama orang tua, itu adalah bukti kebaikan orang tua. Kebaikan anak adalah memberikan apa yang dia beri sama orang tuanya, mengasihi orang tuanya, menjaga nama baik keluarganya. Dan sekali lagi, kebaikan ini, kalau kita orang Kristen, maka standarnya harus apa yang dipandang baik sama Tuhan. Banyak yang dipandang baik sama manusia, tapi belum tentu dipandang baik sama Tuhan. Contoh sederhananya adalah, kalau ada orang Kristen yang menikah dengan orang yang beda agama. Kita Kristen mau nikah sama orang Hindu, tapi orang Hindunya ini baik, benar-benar baik deh hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya, bertanggung jawab sama keluarganya, tapi beda agama terus menikah. Itu hal yang baik apa bukan? Secara manusia, banyak yang berpendapat itu adalah hal yang baik. Tapi kebaikan di standarnya Tuhan, menikah beda agama bukan hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan kebaikan kepada manusia yang bukan yang baik, tapi yang terbaik. Karena orang yang beragama adalah orang yang baik. Dan saya bisa bilang semua agama adalah baik. Tapi kalau kita mau bilang semua agama yang terbaik di antara semuanya, dengan iman kita, kita bilang agama Kristen. Karena hanya agama Kristen yang membawa kita kepada Kristus, yang akan membawa kita kepada surga. Semua agama baik, tapi hanya membawa manusia sampai akhir dunia. Hanya satu agama yang terbaik. Karena agama yang lain adalah usaha manusia menuju Allah. Hanya agama Kristen yang menunjukkan bagaimana Allah datang karena mengasihi manusia. Jadi agama lain akan membuat kehidupan seseorang bagus sampai dia tutup usia, tapi tidak ada jaminan untuk masuk ke surga. Hanya Kristen di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, yang memberikan jaminan hidup di dunia dan keselamatan di surga. Apa yang dipandang baik sama manusia belum tentu baik untuk Tuhan. Maka kalau kita mau melakukan kebaikan, kita mau melihat mana yang baik, mana yang bukan, kita harus tanya Tuhan, kita harus lihat firman-Nya, apa yang Tuhan pandang baik. Termasuk Bapak Ibu kalau punya anak, saya selalu bilang sama anak-anak muda, kalau kamu jadi Kristen karena orang tuamu, kamu perlu ambil waktu pribadi untuk jadi Kristen karena kamu sendiri. Kristen keturunan itu Kristen bawaan dari orang tua. Tapi untuk percaya Yesus dan menjadi Kristen yang Tuhan kehendaki harus dari keputusan diri sendiri. Maka Kristen keturunan aja nggak cukup, harus login pakai manual tuh. Loginnya Kristen nggak bisa otomatis, harus manual. Harus percaya sama Yesus dengan kesadarannya sendiri. Kalau Bapak Ibu punya anak, anaknya dua. Yang pertama Kristen, anak kedua dia mulai gede, dia mulai berpikir mau masuk Islam. Baik apa tidak? Islam mengajarkan kebaikan, sama seperti agama lainnya, sama seperti Kristen. Tapi kalau kita mau ngomongin yang terbaik dengan iman kita, maka pindah agama dari Kristen bukan hal yang baik. Yang baik bagi Tuhan adalah kebaikan yang sifatnya selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar 3 cara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang pertama, cara untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan adalah dengan sungguh-sungguh mengasihi. Sama-sama dengan saya katakan, sungguh-sungguh mengasihi.
Kita bisa bilang, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesamaku. Tapi untuk sungguh-sungguh mengasihi, kita akan melewati banyak sekali ujian. Pasangan menikah suami istri, saya tahu pasti Bapak Ibu sampai menikah berarti saling mengasihi. Tapi untuk menunjukkan sungguh-sungguh mengasihi, Bapak Ibu diuji setiap hari. Anak-anak yang masih sekolah, yang kuliah, kalau kamu bisa masuk ke sekolah yang kamu pengen, ke kampus yang kamu pengen, kampus negeri apalagi sekarang yang susah masuknya, dan kamu bisa ada di dalam kampus sekolah itu, artinya kamu adalah orang yang pintar sebenarnya di atas rata-rata standar sekolah itu. Tapi kenapa sekolah dan kampus gak percaya sama kamu? Kenapa setiap semester ada ujiannya? Kenapa ketika kamu mau lulus ada tesnya? Kampus, sekolah ingin bukti bahwa kamu sungguh-sungguh belajar di tempat itu. Kita nih orang yang mau mengasihi sesama kita. Tapi untuk bisa mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, kita dapat ujian yang banyak banget. Bisa dari orang terdekat kita, bisa dari orang yang jauh sama kita, bisa dari orang yang bahkan kita nggak kenal. Tapi kebaikan yang bisa kita lakukan bagi semua orang adalah sungguh-sungguh mengasihi. Makanya Tuhan bilang, kasih itu jangan pura-pura. Supaya kita bisa sungguh-sungguh mengasihi. Saya akhir-akhir ini suka bikin konten di sosial media. Terakhir saya bikin konten, bagi saya viewsnya cukup banyak karena biasanya nggak pernah sampai angka segitu. Yang artinya biasanya yang nonton saya dan komen itu teman-teman dekat aja. Sekarang udah kemana-mana, sampai saya seneng balasin komennya. Terus yang terakhir, saya ketemu sama seorang yang follow saya juga enggak, tapi nyampe di komen. Terus saya kemarin lagi bahas tentang tato. Saya bilang gimana firman Tuhan bilang tentang tato dan anak Tuhan boleh ditato apa enggak. Terus saya ada sedikit humor, saya bilang, hati-hati kalau ditato nanti nyesel, karena nanti kamu bisa murtad. Nanti kamu mau renang, di punggungnya masih ada tato Yesus, kata saya gitu. Kemudian ada orang dari antah berantah, dia komen, mohon maaf ya, komennya kayak gini, ya udah sih, nanti kan tato bisa dihapus, tolol. Gitu komennya. Saya mau bilang, ya santai aja lah, tolol. Tapi kan nggak bisa dong, saya nggak bilang gitu. Saya bilang, marah-marah amat bang. Saya balas komen gitu. Habis itu beberapa jam kemudian ada komen masuk lagi tuh orang yang sama. Pas saya cari komen sebelumnya udah dihapus ternyata sama dia. Habis itu dia bilang, kalau gitu nanti Yesusnya bisa diganti pancoran. Hahaha, jadi so asik. Orang nggak tahu dari mana tuh. Tapi dengan kayak gitu, dengan saya membuka diri sama dunia, maka Tuhan uji saya untuk sungguh-sungguh mengasihi bahkan orang yang nggak kenal sama Tuhan. Akhir-akhir ini banyak yang DM, gimana caranya jadi Kristen, gimana caranya kalau mau percaya Tuhan Yesus. Ada yang datengin Yesus dari mimpinya, ada orang yang percaya Yesus karena lihat Instagram, karena lihat YouTube. Puji Tuhan banget. Tapi dengan itu Tuhan uji saya untuk benar-benarnya kamu mau mengasihi banyak orang dan semua orang. Dan ujian itu saya yakin datang sama Bapak Ibu semua. Betapa banyak di antara Bapak Ibu yang hidupnya udah penuh dengan doa sama Tuhan, penyerahan sama Tuhan, ingin menjalani hidup yang baik dengan Tuhan. Tiba-tiba di hari itu ada orang yang mencoba menjatuhkan Bapak Ibu, ada orang yang ngegibah ngomongin Bapak Ibu di belakang tapi isinya fitnah semua. Ada orang yang ngomong gak benar tentang Bapak Ibu, orang yang berbuat jahat kepada Bapak Ibu. Tuhan bilang, kalau ada orang yang jahat, itu adalah ujian untuk engkau belajar sungguh-sungguh mengasihi. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang pertama, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengasihi. Yang kedua, Tuhan ingin kita memberkati, jangan mengutuk. Sama-sama dengan saya katakan memberkati. Sama-sama dengan saya katakan memberkati. Bukankah lebih mudah mengutuki orang lain daripada memberkati? Tapi Tuhan ingin kita memberkati, jangan mengutuk.
Bahkan firman Tuhan ekstrim banget bilang sama kita, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Di antara kita siapa yang pernah dianiaya orang? Jarang kali ya. Tapi kalau yang dijahatin orang banyak kali ya. Makanya Tuhan bilang berkatilah, jangan mengutuk. Karena gini, saya percaya apa yang keluar dari diri seseorang adalah apa yang tinggal di dalamnya. Kalau seseorang hidupnya penuh dengan berkat, maka yang akan keluar dari dirinya adalah berkat. Kalau hidupnya penuh dengan kutuk, maka yang keluar dari dirinya adalah kutuk. Mohon maaf nih kalau saya pakai analogi ini. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Bapak Ibu suka jengkol nggak? Kita bisa tahu teman kita habis makan jengkol dari apanya? Aromanya. Tiba-tiba teman kita aromanya kayak kuskus nih. Padahal nggak ada kuskus di antara kita. Kita tahu teman kita habis makan jengkol ketika ngobrol. Di sini ada ibu-ibu yang jago masak jengkol. Saya suka banget sama jengkol. Tapi bukan yang digoreng, yang disemur. Karena kalau yang jengkol yang disemur tuh rasanya legit sekali. Tapi sekalipun saya menyembunyikan diri habis makan jengkol di warteg, ketika pulang ketahuan sama istri, ketahuan sama ibu sama bapak. Dari mananya? Dari wanginya, aroma mulutnya. Dan yang paling parah, jengkol ini keluar sampai buang air. Mohon maaf nih kalau analoginya kayak gini nih. Termasuk saya bisa tahu siapa di rumah saya yang habis minum kopi luwak ketika saya masuk kamar mandi. Kamar mandi bau luwak, white coffee. Ya kan? Apa yang masuk ngikut. Nah, hidup kita Bapak Ibu, kalau yang ngikut adalah berkat, maka yang masuk dalam hidup kita adalah berkat. Tapi kalau yang ngikut, yang keluar adalah kutuk, mohon maaf, berarti hidup kita penuh dengan kutuk. Kata-kata yang memberkati yang keluar dari mulut kita menunjukkan bahwa hidup kita penuh dengan berkat. Tapi kalau kata-kata yang penuh dengan kutuk yang keluar dari kita menunjukkan bahwa hidup kita penuh dengan kutuk. Nah, firman Tuhan bilang, berkatilah. Artinya orang yang bisa memberkati hidupnya penuh dengan berkat Tuhan. Maka ketika orang itu mau dijahati sama siapapun, yang keluar dari dirinya bukanlah kutukan, tapi berkat. Yang keluar dari dirinya bukanlah kutukan, tapi doa bagi orang yang berbuat jahat. Lagi-lagi kita sepakat bahwa kita gak pernah mau dijahatin sama orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita gak pernah mau orang berbuat jahat sama kita. Tapi kalau seandainya itu terjadi, telah terjadi, sedang terjadi, atau bahkan nanti akan terjadi, Tuhan bilang, engkau harus jadi anak Tuhan yang memberkati, bukan mengutuk. Rasa-rasanya gampang ya diucapkan ya, tapi untuk dilakukan kita harus terus belajar sama-sama. Menjadi orang yang walaupun disakiti, tidak mengutuki, tapi memberkati. Karena percayalah, kutuk yang keluar kepada hidup orang percaya gak berlaku. Misalnya nih, ada Bapak Ibu sekarang dikutukin sama orang, dicaci maki sama orang. Kutuk tidak berlaku dalam hidup kita, karena Yesus yang mati dan bangkit mematahkan segala kutuk. Amin. Gak berlaku Pak, orang mau maki-maki kita apapun gak berlaku buat orang percaya. Tapi berkat yang datang bagi kita berlaku bagi kita. Dan percayalah, berkat yang datang akan kembali kepada orang yang memberkati. Kita mau jadi bagian dari mana? Kalau kita mau jadi bagian orang yang mengutuk, kata-kata kutuk hanya akan menyakiti dia, tapi gak akan berpengaruh sama hidup orang yang dikutuk, tapi malah mempengaruhi kita yang mengutuk. Kalau kita mau memberkati, kita memberikan dia berkat, berkat Tuhan berpengaruh pada hidupnya dan akan terjadi dalam hidupnya. Dan berkat yang kau taburkan adalah berkat yang akan kau terima lagi dari Tuhan. Percaya gak apa yang kita tabur akan kita tuai? Jadi belajarlah memberkati, jangan mengutuk. Sejahat-jahat apapun suami atau istri, pasangan, Bapak Ibu semua, belajar untuk memberkati, jangan mengutuk. Senakal-nakal apapun anak-anak Bapak Ibu,
Belajar untuk memberkati, jangan mengutuk. Sejahat-jahat apapun orang tua kita, belajar untuk memberkati, jangan mengutuk. Walaupun atasan kita telat kasih THR, belajar untuk memberkati, jangan mengutuk. Yang ketiga, ayat 17 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kita membalas kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, yaitu dengan tidak menuntut balas. Yang perlu dibalas hanyalah chat. Yang perlu dibalas hanyalah cinta yang diungkapkan. Tapi kalau dendam, kalau kejahatan, jangan menuntut balas. Karena Tuhan bilang apa? Aku yang punya hak untuk membalas. Kalau ada orang jahat sama hidup kita, kejahatan yang dia lakukan, bahkan mungkin kejahatan kriminal dalam hidup kita, firman Tuhan bilang, jangan menuntut balas. Alkitab mencatat dalam firman Tuhan, pembalasan Tuhan itu melalui hukuman Tuhan. Jenis yang pertama hukuman Tuhan adalah hukuman Tuhan secara langsung kepada orang yang bersalah. Mohon maaf kalau saya harus pinjam istilah dari tetangga kita, yaitu azab. Orang yang salah diazab sama Tuhan. Menurut Bapak Ibu, orang Kristen bisa kena azab nggak? Karena apa yang ditabur akan dituai. Tuhan benci kesalahan, kejahatan. Bisa nggak orang Kristen dihukum sama Tuhan? Bisa. Tapi masalahnya tidak ada sinetron Kristen. Kan yang suka ngomongin tetangga orang Muslim, Pak Haji, Bu Haji, padahal orang Kristen juga banyak. Yang jahat orang Kristen juga ada. Kemarin yang korupsi gede-gedean, yang anaknya jadi tersangka, orang Kristen. Yang nembak, orang Kristen. Presiden Amerika yang lagi bermasalah sama KPK Amerika, orang Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat, dan Tuhan bisa langsung menghukum orang yang jahat di mata Tuhan. Tapi kita sekarang hidup di perjanjian baru, zaman yang penuh kasih karunia. Makanya hukuman langsung dari Allah kepada umatnya kebanyakan di perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu lihat di perjanjian lama, umatnya salah langsung dihukum Tuhan, langsung diajar Tuhan. Kalau kita di perjanjian baru enggak. Makanya hukuman yang pertama ini bisa terjadi, tapi sekarang udah sangat jarang sekali. Makanya kalau ada orang yang menghujat Tuhan, tidak langsung Tuhan hukum jadi batu. Karena itu hukuman di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, Tuhan menjalankan hukuman dengan yang kedua, yaitu apa? Hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Kita percaya bahwa pemerintahan kita, walaupun bukan orang percaya, tapi Indonesia dan pemerintahnya ada dalam restu Tuhan kita. Pemimpin kita boleh saja orang Muslim, tapi saya percaya siapapun pemimpinnya, pasti Tuhan yang menentukan dia menjadi pemimpin kita. Makanya di Indonesia negara hukum, kalau misalnya kita mendapatkan kejahatan, biarlah hukum yang terjadi seperti hukum yang sudah kita sepakati bersama di Indonesia. Makanya nggak ada orang Kristen yang ngikutin ngegebukin maling motor. Karena orang Kristen nggak boleh main hakim sendiri. Kita bukan hakim atas sesama kita. Orang mau jadi hakim aja sekolahnya tinggi sekali, kok kita orang biasa tiba-tiba jadi hakim. Yang miris mah pernah kejadian nih, pencuri motor ketahuan nyuri motor, digebukin sama warga, dibakar sampai meninggal.
Setelah olah TKP, ternyata dia hanya warga sekitar. Aneh. Kenapa? Karena proses dari digebukin sampai dibakar itu kan cukup panjang ya. Yang pertama ketika dia dipukul, kenapa nggak bilang, saya bukan maling, saya orang sini. Dan yang kedua, kenapa orang emosi banget? Saya yakin dari banyak orang yang mukulin, pasti ada satu yang teriak, bakar! Mungkin dia nggak niat untuk membakar, mungkin maksudnya adalah bakar semangat kalian untuk gebukin atau apa gitu. Tapi ada orang yang ngerespon sampai dia teriak, bakar, woi kenapa dibakar beneran? Sampai akhirnya meninggal Pak, ngeri itu. Ada konten kreator yang bikin konten, jadi dia ketemu maling beneran di depan matanya ke game. Habis itu biasa kan digebukin, tapi dia nggak mau, dia pilih pulang, bawa peralatan rekam. Dia balik lagi, direkam, cari di YouTube, menangkap pencuri dengan estetik, judulnya kayak gitu sih. Jadi pencurinya digiring bareng-bareng sama warga, terus dikasih makan, dikasih minum, diajak ngobrol, habis itu dibawa ke polisi. Kayak gitu yang benar harusnya. Kalau kita harus berantem sama orang jahat, mungkin kita berantem untuk mengamankan dia supaya nggak kabur, ya itu boleh deh. Tapi kalau sampai mukulin, sampai tidak berdaya, udah jatuh masih dihajar dan mohon maaf sampai kehilangan nyawanya gara-gara itu jahat sekali. Dan orang yang melakukannya main hakim sendiri, sama jahatnya dengan orang yang berbuat jahat. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu besok, lusa dan seterusnya. Kita tidak pernah bisa menahan orang berbuat jahat dalam hidup kita, tapi kita bisa memilih respon mana yang mau kita ambil. Dan firman Tuhan bilang, kalau suatu hari engkau dijahati, entah itu kejahatan secara verbal, secara sikap perbuatan, atau bahkan kejahatan kriminal terjadi dalam hidupmu, firman Tuhan bilang, belajar untuk mengasihi, belajar untuk memberkati, bukan mengutuk, dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan yang berhak dengan pembalasan itu. Percaya sama saya, kalau Tuhan yang bertindak melawan orang jahat, terlalu ngeri Pak. Dan orang Kristen, cara kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan adalah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan gak tidur. Percayalah Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai Tuhan datang, kita akan terus bergesekan dengan kebaikan dan kejahatan. Maka jadilah bagian dari kebaikan. Jadilah anak-anak Tuhan yang menebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Dan jadilah anak Tuhan yang menjadi pelopor melawan kejahatan dengan kebaikan. Saya akan tutup dengan satu hal yang ironi sih sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat sebuah berita di India. Bapak Ibu tahu India ya? Negara yang menjunjung tinggi kebersihan adalah sebagian dari iman. India, Bapak Ibu tahu ya? Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Pamanukan, nemenin yang buka bersama. Ada satu menu yang menarik hati saya, yaitu nasi kebuli. Saya pengen nyobain tuh nasi kebuli. Gimana sih rasanya kalau jadi nasi tapi terbuli gitu ya. Mungkin dia dibully sama tempe orek, kamu nasi, kamu jelek. Enggak gitu ya. Nasi kebuli nasi khas dari India. Saya pengen nyobain, tapi saya nggak jadi beli. Karena harganya 400.000. Apaan nasi kebuli 400.000? Saya nggak jadi beli. Saya nemenin yang buka bersama. Ada 4 orang yang tidak berpuasa, tapi datang ke kafe dengan alih-alih buka bersama. Kita makannya 5 sore. Mana ada orang buka bersama jam 5 sore. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang saya mau bilang kayak gini. Di India baru beberapa hari ini terjadi, yaitu penegak hukum, hakimnya di India. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi kayaknya terlalu sulit untuk menentukan keputusan. Akhirnya penegak hukum di India memutuskan hukuman untuk tersangka melalui
Dengar baik-baik nih. Chat AI GPT. Ada yang tahu? AI GPT adalah sebuah aplikasi platform yang kalau kita masukin sesuatu, dia secara robotik, secara AI bisa bantu kita. Misalnya, tolong bikinin aku konten tentang berenang. Dia bisa bilang, tutorial berenang, cara berenang kayak gitu. Nah, di India, pengambil keputusan lewat AI GPT. Ibaratnya nih, pengambil keputusan tanya Google. Oke Google, ini ada tersangka, harus saya apain? Baiklah, mencari harus diapain? Tersangka ini melakukan kejahatan yang sangat berat sekali. Kayak gitu kurang lebih. Masa iya? Sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa hukum akan berjalan sebaik-baiknya. Tapi di atas semuanya, kita percaya ada Allah. Yang bahkan kalau hukum di Indonesia tidak ditegakkan seadil-adilnya, ada orang yang main belakang, orang-orang yang punya kepentingan sendiri, yang kita nggak tahu, kita nggak bisa bertindak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap percaya bahwa semua yang terjadi di bawah kendali Tuhan. Maka yang terbaik adalah buat orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu percayalah, kebaikan akan selalu menang dengan kejahatan. Ada di sini penggemar film Marvel, DC, penggemar sinetron, penggemar drama Korea. Semua endingnya, perhatikan, semua ending film yang menang yang baik apa yang jahat? Yang baik. Pernah sekali Thanos menang, tapi itu Avenger episode 1 kan, part 1, part 2-nya yang baik yang menang. Kalau film aja merepresentasikan hal itu, Alkitab juga bilang kebaikan mengalahkan kejahatan. Masa kita mau tetap pilih di pihak yang jahat? Jadilah orang yang baik, yang hidupnya penuh kebaikan, yang hidupnya tidak penuh dengan kutuk, tapi penuh dengan berkat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari bisa banyak memberkati orang-orang di sekitarmu. Dan jadilah orang yang percaya bahwa pembalasan bukan hak kita, tapi haknya Tuhan.